Baik, sebelum kita membahas fungsi permintaan dan penawaran pada fungsi linear ini, pasti kita semua sebelumnya ya pernah ngalamin harga barang naik turun di pasaran. Tapi pernah nggak kepikiran kenapa bisa kayak gitu? Nah, lewat fungsi linear permintaan dan penawaran, kita bisa tahu di mana harga dan jumlah barang itu saling memengaruhi satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. NIM saya itu 29025500006, Prodi Akuntansi, dan ini adalah tugas mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dosen pengampunya itu Ibu Irfia Ereza, MPD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi linear ya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu ya. Nah, rumusnya itu QDX F PX ya, di mana P-nya itu variabel independen dan variabel bebas yang memengaruhi. Ingat, kalau P itu yang variabel yang memengaruhi ya, dan Q itu variabel dependen, yaitu variabel yang terikat, variabel yang terpengaruh, variabel yang ikut-ikutan ya. Jadi apa sih hubungan P dan Q ini? Nah, hubungan itu yang bersifat negatif ya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan turun. Begitu juga sebaliknya ya. Berarti harga turun, maka Q-nya itu jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, ini ada kurva permintaannya itu, P-nya itu harga ya, Q-nya itu jumlah barang. Nah, tadi kan saya udah bilang ya bahwa kurva permintaan itu miringnya ke kiri. Nah, ini kan miring ke kiri. Nah, P-nya itu harga, Q-nya itu kuantitas atau jumlah barang. Selanjutnya itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, berikut ini ada kurvanya seperti yang tadi ya, sama, miring ke kiri. Nah, rumusnya itu ada QX sama dengan PX ya, atau QX sama dengan A plus B PX ya. QX-nya itu jumlah barang X, PX-nya itu harga produk, A dan B itu parameter. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu sebuah toko aksesoris menjual gelang fashion dengan harga yang bervariasi. Saat harga gelangnya 4, jumlah barang yang diminta itu 20. Harganya 4, barangnya 20. Ketika harga naik jadi 6, dari 4 ke 6, jumlah gelang yang diminta turun jadi 15. Berarti dari 20 ke 15. Harga 4-nya tadi 20, harga 6-nya berarti 15. Turun ya. Nah, kita kan udah tahu berarti Q1, Q2, P1, P2-nya ya. Q1-nya itu berarti kan 20, Q2-nya itu 15. Q itu jumlah ya, jumlah atau kuantitas. Ingat, kalau P itu harganya. Nah, berarti kita langsung masukin aja ke rumusnya ya. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 20. Q1 kan udah diketahui tadi 20. Diturunin per Q2-nya itu 15 min 20 ya. Q1 min 20. Sama dengan P min 4 per 6 min 4. Dari mana sih? Kan tadi udah diketahui. P1-nya 4, P2-nya 6. Nah, langsung diturunin. Q min 20 per min 5. Min 5 ini dari 15 min 20 ya. 15 dikurang 20. Sama dengan P min 4 per 2. Nah, selanjutnya itu 2. Q min 20 sama dengan min 5 P min 4 ya. 2 Q min 40, 40 dari 2 dikali min 20. Sama dengan min 5P ditambah 20. 20 dari min 5 dikali min 4. Jadi 20 ya. Masuk ya. Nah, terus 2Q sama dengan min 5P ditambah 20 ditambah 40. Dibalik ya. Jadi 2Q-nya itu sama dengan min 5P ditambah 60. Dari 20 tambah 40. Ini turunin aja. 2Q sama dengan min 5P. Jadi plus 60. Q-nya itu min 5P plus 60 per 2. Q-nya itu berarti min 2,5P plus 30 ya. Atau dapat ditulis itu Q-D-nya itu 30 min 25P. Min 2,5P. Jika P itu 2, maka Q-D-nya itu 30 min 25 dikali 2. 30 dikurang 5 berarti 2,5 dikali 2 itu 5 ya hasilnya. Jadi 30 dikurang 5 itu sama dengan 25. Q-D-nya itu 25.
Jika P-nya itu sama dengan 5, maka QD-nya itu 30 dikurang 2,5 dikali 5. Sama dengan 17,5. Nah, berarti ini kan ada kurvanya nih. P-nya itu kan harga, Q-nya itu quantity, jumlah barangnya. Jadi, B-nya itu 17,5 sama 25 ya. Ini kan miring ke kiri. Ingat ya, kalau misalkan permintaan itu miringnya ke kiri ya, kalau permintaannya. Nah, selanjutnya itu akan membahas ke fungsi penawaran. Nah, fungsi penawar itu apa sih? Fungsi penawar itu yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga harga produk ya. Jadi teori ekonominya itu dijelaskan bahwa harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah. Kalau harganya naik, berarti jumlah yang ditawarkan juga bertambah. Dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan harganya turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Maka grafik fungsi penawaran ini positif ya, miring ke kanan. Tadi kan kalau permintaan itu negatif ya, miring ke kiri ya. Jadi kalau positif itu miring ke kanan, itu penawaran. Nah, selanjutnya ini ada kurvanya ya. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, contohnya seperti pada masa COVID, yang dimana susu beruang itu harganya waktu sebelum COVID itu udah murah, tapi setelah COVID itu harganya jadi naik dan jadi limit ya jumlahnya. Jadi ketika di Pulau Jawa itu susu beruang itu udah nggak ada, udah stoknya udah habis. Tapi di luar Pulau Jawa itu stoknya masih ada. Jadi orang yang dari luar Pulau Jawa itu akan menjual ke Pulau Jawa itu dengan harga yang tinggi. Karena kan barangnya juga limit ya. Jadi seperti itu contohnya untuk fungsi penawaran ini ya. Di sini ada kurvanya. Ingat P itu harga, Q itu kuantitas ya. Ini miring ke kanan ya, ingat. Kurva penawaran itu miring ke kanan positif. Nah, ada rumusnya juga, yaitu Q sama dengan min A plus BP. Atau P sama dengan A per B plus 1 per B Q ya. Jadi Q itu jumlah barang yang diminta, P itu harga produknya, A dan B-nya itu parameter. Nah, kita akan lanjut ke contoh soalnya aja langsung ya. Ini diketahui pada saat harga suatu barang itu sebesar 800 per unit. Nah, jumlah barang yang ditawarkan produsen itu sebanyak 100 unit. Dari 800 itu harganya, 100 itu berarti kuantitinya ya. Ketika harganya menjadi 1000 dari 800 itu per unit, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 120. Jadi 800 dari 800 menjadi 1000, dari 100 menjadi 120 unit. Naik ya berarti ya. Harganya 800, jumlahnya itu 100, harganya 1000 berarti jumlahnya 120. Jadi barangnya naik, kuantitinya juga naik gitu ya. Diketahui jadi Q1, Q2, P1, P2. Q-nya satu kan udah kita sama ya sama permintaan juga rumusnya. Untuk Q1 itu 100, saya udah diketahui, Q2-nya 120 dan P1-nya itu 800, P2-nya itu 1000. Kita langsung masukin aja ya. P min 800 per 1000 di min 800 ya sama dengan Q min 100 per 120 min 100. Nah, ini P min 800 per 200 ini dari 1000 dikurang 800 ya. Jadi hasilnya itu 200 dan Q-nya itu Q min 100 itu per 20. 120 dikurang 100 itu jadi 20. Nah, P min 800 ini sama dengan 200 per 20 Q min 100. Jadi dibalik ya. Nah, jadinya P min 800 sama dengan 10 Q min 100. P min 800 ini sama dengan 10 Q min 1000. 1000 ini dari mana? 1000 ini dari 10 dikali min 100 ya. P min 800 ditambah 1000 sama dengan 10 Q. P plus 200 sama dengan 10 Q. Berarti Q-nya itu P plus 200 per 10 ya. Turun ke bawah nih. Dari sini. Nah, 200 ini dicoret nolnya 1. 10 juga nolnya dicoret. Jadi sisa 20 per 1 ya. Jadi sama dengan P per 10 plus 20. Oke? Jadi QS-nya itu P per 10 ditambah 20. Sama dengan QS-nya 1 per 10 P ditambah 20. QS-nya itu 20 plus 0,1 P. 0,1 P dari 1 per 10.
1 dibagi 10 ya. Jadi kurvanya ini miring ke kanan. Ingat, dari 800 ke 100, ya kan? Terus dari 1000 ke 120 sini. Berarti QS-nya itu sama dengan 20 plus 0,1 P. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.